pagi semuanya. This meeting is being recorded. Semangat ya ibu-ibu ya, luar biasa bisa saya lihat dari sini. Ibu-ibu mungkin bisa sangat antusias untuk pagi ini. Kita belajar bersama ya ibu-ibu ya, jadi bukan berarti nanti apa yang saya sharingkan ini mungkin saya ini lebih pintar atau bagaimana, enggak ya ibu-ibu ya, jadi kita sama belajar di sini. Mungkin kalau perkenalan dulu, saya boleh share screen dulu. Bisa share screen ya, ini Jacqueline? Bisa Ibu. Bisa ya? Oke. Supaya saya supaya ibu semua ini kenal dengan saya gitu ya. Sorry, ini suaranya ada. Ini ya, satu. Sebentar. Iya, oke. Sudah enggak kok. Oke, sebentar ya. Saya coba share screen dulu. Jadi supaya ibu-ibu juga tahu saya ini bergerak di bidang apa. Oke. Oh, mohon maaf. Salah. Percobaan aja tadi. Oke. Mungkin sudah keluar? Sudah. Iya. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat di layar, ibu-ibu, nama saya adalah Ria. Saya ini bergerak di bidang keuangan. Saya juga belajar menjadi financial advisor, artinya saya ini biasa menangani masalah-masalah keuangan yang mungkin terjadi di keluarga-keluarga muda. Tidak hanya di keluarga muda, tapi keluarga senior juga boleh. Jadi semua keluarga ya, tidak terbatas keluarga muda. Dan juga mungkin keuangan-keuangan yang terjadi, mungkin problem yang terjadi di anak muda, atau mungkin yang baru-baru bekerja, seperti itu kan bingung ya ngatur keuangan itu bagaimana. Nah, jadi kita di sini tugas saya adalah membantu mereka dalam mengatasi problem-problem itu. Dan juga kalau saya khususnya ada di spesialisasinya ada di bidang proteksi keuangan. Nah, kalau mungkin mau tahu lebih lanjut proteksi keuangan seperti apa, bisa follow saya nanti. Saya tidak akan bahas di sini. Jadi kalau saya bahas di sini nanti panjang gitu ya. Oke, ini cuma perkenalan aja supaya ibu-ibu juga tahu. Di sini juga saya berdomisili di Surabaya, seperti yang ada di profil. Kantor saya ada di Ciputra World yang mall yang kedua, yang baru itu. Jadi ibu-ibu kalau mungkin pada saat mau ke Surabaya boleh Bu jalan-jalan di Ciputra World ya Bu ya. Saya juga tergabung di sebuah komunitas bisnis. Jadi saya tidak bekerja sendirian ibu-ibu. Sebentar. Jadi di sini ini adalah komunitas bisnis saya, Elitans Group. Di sana juga banyak sekali postingan tentang pengelolaan keuangan. Jadi jika mungkin ibu-ibu atau mungkin adik-adik mahasiswa yang mungkin butuh tips-tips pengelolaan keuangan juga bisa follow ini atau mungkin tanya langsung ke saya. Seperti itu ya. Oke. Jacqueline? Iya, Bu. Ya, ini langsung atau bagaimana? Ya, silahkan, kami persilakan untuk langsung masuk materi. Oke, ya. Oke, jadi ibu-ibu kalau kita ngobrol tentang pandemi ya, sebentar ini agak gelap ya sebelah sini ya. Enggak ya, enggak gelap ya? Gelap enggak sih? Enggak kok, Bu. Enggak ya? Ya. Oke. Jadi kalau kita ngobrol tentang pandemi ya, sebenarnya pasti double suaranya. Oke, ya. Pasti akan merubah semua gaya hidup kita ya tentunya ya. Pandemi sudah kita lalui 2 tahun, selama 2 tahun ya, ibu-ibu semuanya pasti juga akan berpengaruh terhadap gaya hidup dan juga penghasilan tentunya. Ada yang menaik, ada yang turun pastinya ya. Kalau memang sektor pekerjaannya mungkin di bidang yang
dibutuhkan pada saat pandemi pasti akan naik ya. Pasti penghasilan juga akan naik. Tapi kalau misalkan di sektor yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan pada saat pandemi ya otomatis saya rasa pasti turun ya. Oleh karena itu memang pengelolaan keuangan itu dibutuhkan. Jadi dalam hidup ini kan kita kalau ngomong masa pandemi, masa PPKM ini kita dihadapkan pada dua pilihan sebenarnya. Jadi antara PPKM membuat kita ini apakah satu ya, yang pertama kita malah terlalu terbuai dengan belanja online, ya kan? Mungkin kalau yang tentunya yang di kota ya, yang lebih merasakan ya, bagaimana kita ini udah mager gitu ya, mager kita belanja GoFood, belanja Shopee Pay dan lain-lain ya, pay later kita bayar pakai pay later dan lain-lain ya. Itu kan sangat menggoda sekali seperti itu ya. Atau yang kedua pada saat pandemi ini adalah kesempatan kita untuk membenahi keuangan justru. Nah, kita tinggal pilih aja yang mana, gitu kan? Karena semua pilihan dalam hidup itu kan membutuhkan juga yang namanya pengorbanan. Jadi kalau memang ingin membenahi keuangan, tentu ada yang pasti ada yang harus dikorbankan, gitu ya. Oke. Saya mau share satu gambar. Jadi yang saya bawakan ini adalah konsep yang sederhana, Ibu-ibu. Jadi yang bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, ataupun mungkin yang belum berkeluarga juga bisa menerapkan ini. Jadi ini sebenarnya umum sekali, Ibu-ibu. Belajar keuangan enggak mesti yang ribet-ribet, yang harus rumus seperti itu ya. Jadi yang simple aja. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke. Dibayangkan ya Ibu-ibu ya, mungkin sekarang dibayangkan dulu aja Ibu-ibu ini setiap dari Ibu-ibu itu memegang satu donat. Nah, nanti kalau mau yang donat yang beneran nanti beli di toko donat ya Ibu-ibu ya. Ya, seperti itu ya. Ini kan bulat-bulat seperti ini sudah keluar ya gambarnya ya. Sudah Ibu, terlihat jelas. Sudah ya, oke. Nah, ini kan ada donat nih. Nah, donat ini dibagi menjadi 4 bagian. Dan ini sangat-sangat gampang banget ingetannya, Ibu-ibu. Nah, ada 10, 20, 30, dan 40. Ini apa sih? Sebenarnya begini, kita itu kan nggak tahu, kadang kan gini, penghasilan itu kita itu bisa jadi tidak tetap. Ya, Ibu-ibu ya, tentunya khususnya di masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu, ini adalah prinsip yang namanya bahasa Maduranya itu asset allocation. Nah, gitu ya. Jadi asset allocation itu alokasi aset namanya ya. Itu adalah prinsip 10, 20, 30 dan 40. Semuanya pakai prosentase itu. Jadi aman. Kita itu enggak perlu bingung saya harus setiap bulan terus harus menyisihkan berapa gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai prosentase, misalkan kita harus mematok 1 bulan saya harus bisa menabung 500.000 misalkan, kan ya susah ya Ibu-ibu. Kalau seandainya penghasilannya cuma 1 juta misalkan, lah ya mumet gitu loh ya kan tidak mungkin, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi supaya tidak ribet ya kan, kita pakai yang namanya prosentase. Karena kalau persentase itu jadi setiap kali uang masuk, setiap kali penghasilan ini masuk ya, ibu-ibu dikasih uang sama bapak misalkan, atau ibu-ibu sendiri bekerja misalkan punya toko, punya apa seperti itu ya, setiap kali uang masuk ibu-ibu sudah bisa langsung menyisihkan pakai prosentase gitu, berapapun yang diterima seperti itu. Gampang banget ya. Oke, saya akan bahas. Kenapa? Jadi Enggak, tidak apa-apa kok Bu, lanjut aja. Oh ya, oke. Saya pikir ada yang ini soalnya, ada yang mau bertanya. Oke. Saya akan bahas satu-satu secara singkat ya mengenai 10, 20, 30 dan 40 ini. Mulai dari 10%. 10% di sana adalah tulisannya adalah kebaikan. Artinya jadi ini empat warna ini adalah pos-pos ya, Ibu-ibu ya. Jadi anggap aja ini seperti kayak kantong gitu.
ada 4 kantong yang harus kita siapkan, gitu ya. 10% kebaikan. Nah, kebaikan ini apa? Jadi kita ini kan dalam hidup itu juga harus memikirkan yang namanya sosial, bersosial, mungkin bersedekah ya ibu-ibu ya. Itu tetap wajib ya hukumnya ya untuk dilakukan gitu. Berapapun itu kan tetap wajib untuk dilakukan. Jadi 10% untuk kebaikan itu untuk pos sosial ibu-ibu. Jadi dipersiapkan untuk pos apa ini namanya kalau kita bersedekah atau berzakat ataupun apapun baksos sosial gitu ya, itu boleh dimasukkan di kantong tersebut untuk 10%. Kemudian untuk 20%-nya itu kita mengarah ke kanan ya, pos yang kanan. Ini diwarnai orange ibu-ibu. Kenapa? Karena pos 20% ini yang sangat penting di dalam yang namanya prinsip aset. Jadi 20% ini untuk masa depan. Masa depan artinya apa? Itu termasuk yang di dalamnya adalah dana darurat dan kita mempersiapkan yang namanya asuransi. Asuransi ini apa? Asuransi ini adalah perlindungan dari semua satu kesatuan donatnya ibu-ibu ini yang bulat ini ya kan 100% dari penghasilannya ibu-ibu ini kalau terjadi sesuatu. Karena kalau terjadi sesuatu misalkan yang berhubungan dengan kita ini tidak bisa lagi dan tidak bisa menghasilkan uang misalkan. Nah, yang lain-lain ini kan butuh tetap ada biaya keluar kan ibu-ibu ya. Nah, itu pos 20% itu bisa menyehatkan dan melindungi 100% donatnya ibu-ibu ini. Penghasilannya ibu-ibu ini gitu ya. Yang 20% jadi ini paling penting ya, meskipun persentasenya kecil, tapi ini yang bisa menyelamatkan. Ya. Lalu yang ketiga adalah 30%, 30% cicilan artinya. Cicilan ini apa? Kenapa prosentasenya 30%? Ya karena saya tahu kondisi sekarang ini semuanya serba pakai cicilan pasti, ya kan? Entah kita itu menyicil kredit sepeda motor, kredit rumah, ya kan? Apapun itu semua bisa dicicil gitu. Jadi kalau kita tidak mengatur prosentase ini sesuai dengan penghasilan kita. Nah, ini yang jadi berabe gitu kan. Jadi bingung kita. Akhirnya kerja hanya untuk nyicil gitu kan. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir adalah yang paling besar memang. 40% kebutuhan. Artinya ini kebutuhan sehari-hari apapun itu. Entah itu kebutuhan susu anak, entah itu kebutuhan rumah ya, ataupun kebutuhan apapun. Jadi yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Seperti itu ibu-ibu. Jadi semuanya ini saling berkaitan. Dan yang paling penting saya ingatkan sekali lagi adalah pos yang 20% untuk masa depan. Karena dia ini setidaknya itu harus ada ibu-ibu. Jadi misalkan gini, saya kasih contoh ya. Karena saya dulu juga sempat ada pengalaman, ini saya stop share dulu supaya kelihatan muka saya. Oke. Saya juga dulu ada pengalaman ibu-ibu. Duit saya itu korat-karit. Jadi saya itu tidak bisa menabung, tidak bisa istilahnya itu seperti apa ya? Seperti pos-pos seperti tadi itu tidak bisa, ibu-ibu. Dan dulu saya juga nggak mengerti bagaimana sih cara saya harus mengatur uang saya ini gimana gitu. Yang saya tahu hanya untuk pengeluaran dan tabungan, sudah itu aja. Tapi ternyata itu pun tidak cukup, ibu-ibu. Jadi sempat saya juga over di cicilan waktu itu. Dan jadi saya bekerja hanya untuk nyicil. Jadi tidak ada nabung, tidak ada apapun itu. Nah, ini kan buruk banget ya untuk masa depan saya, terutama waktu itu buruk sekali. Jadi saya ini memulai dengan ketika saya tahu ada prinsip ini, saya berusaha untuk menerapkan. Menerapkannya memang tidak mudah, ibu-ibu. Jadi karena kan sudah terlanjur, gitu kan. Misalkan kita yang mungkin punya kehidupan cicilannya itu kira-kira 60-70%. Atau mungkin kebutuhan kita yang 60-70% misalkan. Kan sangat besar sekali. Nah, kita bisa mulai pelan-pelan.
dengan misalkan kita nggak perlu harus langsung memiliki pos sosial, nggak perlu. Jadi kita boleh start ya, kita boleh mulai dari 10% aja ambil untuk yang tabungan masa depan. Karena tabungan masa depan ini, yang pos masa depan ini, itulah yang menyelamatkan ibu-ibu. Jadi misalkan ada sesuatu kondisi di mana, waduh genteng rumah bocor misalkan, tapi bulan depan harus bayar uang anak sekolah misalkan, ya kan? Kalau misalkan ada 10% ini, ibu-ibu bisa atur, oh bulan depan saya bayarkan dulu untuk anak sekolah kan 40% nih, diambil dari kantong kebutuhan. Lalu kemudian benerin genteng rumah yang bocor misalkan, karena kan itu mendadak ya, kejadiannya kan mendadak. Nah, itu boleh diambil dari yang 10% yang pos masa depan. Seperti itu. Jadi kalau sudah bisa mengatur setidaknya 10% dari penghasilannya, itu akan bagus sekali gitu loh. Tinggal nanti pelan-pelan dibenahi. Nah, kalau sudah mampu ataupun mungkin rezekinya lebih, boleh ditambahin untuk pos masa depan dulu. Sampai nanti kira-kira 20%. 20% misalkan sudah beberapa bulan berjalan stabil ya ibu-ibu ya, boleh ditambahin untuk pos yang 10% sosial, yang kebutuhannya diturunkan. Seperti itu. Karena memang dalam kondisi darurat, kita memang ya itu tadi, dihadapkan pada pilihan gitu kan, harus berkorban yang mana, cicilannya dikurangi, kebutuhannya dikurangi, atau yang bisa berakibat untuk membesarkan pos masa depan dan sosial. Bentar ya ibu-ibu ya. Mohon maaf, agak serak memang suara saya pagi ini. Jadi seperti itu sih, sesimpel itu prinsip pengelolaan keuangan. Ini juga bisa diterapkan mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang sedang kerja lapangan juga boleh. Kalau memang misalkan ada kebingungan, ada apa, boleh ditanyakan ke saya, ataupun misalkan tidak nutut di sini, boleh WA atau DM saya di Instagram. Oke, thank you. Silakan, saya kembalikan ke Jacqueline. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Ria atas penyampaian materinya. Ya. Sangat gampang dipahami ya Bu, sangat simpel. Simpel kan ya? Tapi bisa diaplikasikan secara langsung. Mungkin untuk teman saya dari lapangan, dari ibu-ibu atau dari teman-teman saya sendiri, mungkin ada pertanyaan kepada Ibu Ria atau ada yang masih ingin dipahami lebih lanjut, boleh silahkan. Mungkin sepertinya sudah jelas semua ya penjelasan dari Bu Ria. Mungkin kita sekarang foto bersama aja ya. Bersama Boleh? Ya. Ya. Jadi saya hitung, kita foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Coba sekali lagi, Bu. Oke. 1, 2, 3. Baik. Baik. Oke ya, nggak ada pertanyaan mungkin ya? Mungkin dari jelas banget mungkin. Dari penjelasan Ibu Ria sudah sangat jelas. Iya. Mungkin untuk sesi sosialisasi tentang keuangan ini kami akhirkan dulu pada saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Ria sudah bersedia untuk menjadi narasumber untuk kami. Dan mungkin ada kata-kata penutup dari Ibu Ria. Ya, saya sangat berterima kasih sih bisa diundang untuk berbicara sharing di sini. Memang kebetulan juga ini sebuah pengalaman juga buat saya. Tentunya ibu-ibu di sana tetap sehat, tetap semangat, dan semoga apa yang saya sharingkan ini bisa membawa perubahan untuk kehidupan ibu-ibu, terutama di masa pandemi ini. Ya, ibu-ibu tetap semangat, tetap sehat. Oke, terima kasih semuanya. Saya live ya, saya izin live ya, berarti ya. Terima kasih banyak Ibu Ria. Oke, terima kasih.
Baik, mungkin dengan ini untuk sesi sosialisasi keuangan sampai di sini sosialisasinya. Terima kasih banyak untuk para ibu-ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu. Semoga sehat selalu ibu-ibu. Makasih Jacqueline.